Mas ini kan pendamping dari USAID ya? Atau dari mana, Bang? Ya, kami ini program kerjasama antara pemerintah Amerika dengan pemerintah Indonesia. Jadi dari Amerika melalui USAID, kemudian dari Indonesia melalui Bappenas, sehingga menghasilkan salah satu program kerjasama yang namanya USAID Segar. Jadi kami ini pelaksana proyek kerjasama tersebut. Nah, program ini ada di 12 kabupaten di Indonesia, dan kebetulan di Kalimantan Tengah itu ada 2 kabupaten, yaitu Kota Waringin Barat dan Seruyan. Nah, ada 2 tujuan besar di program ini. Yang pertama, bagaimana kemudian proyek bisa membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, terutama untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua itu membantu bagaimana pemerintah daerah bisa mendorong pelaku usaha itu dalam memanfaat komoditas yang lebih berkelanjutan, artinya praktek dari hulu sampai hilirnya, minim konflik sosial, minim kerusakan lingkungan, sehingga pada akhirnya gitu satu wilayah di kabupaten itu menjadi wilayah yang dikelola secara berkelanjutan. Nah, kaitan hari ini dengan Span Lapor, kita memahami bahwa pemerintah salah satu tata kelola yang baik tentu ada partisipasi publik. Untuk itu, ketika pemerintah kita di Indonesia sudah memiliki platform Span Lapor, kita berharap ini menjadi salah satu platform monitoring untuk memfasilitasi masyarakat turut peran aktif dalam pengelolaan lingkungan. Maka dari itu, kita ketahui bersama ketika pemerintah daerah sedang menyusun di Kota Waringin Barat ini sebagai Span Lapor ini, maka kita hadir untuk mencoba memfasilitasi sampai kemudian Span Lapor ini bisa efektif berjalan di Kota Waringin Barat. Harapannya dari platform yang bagus sehingga memudahkan masyarakat juga dan memudahkan pelayanan pemerintah untuk mendorong masyarakat turut berperan aktif dalam pembangunan. Itu mungkin sebenarnya. Kalau kita melihat sebelum dilakukan Span ini, Bang, endingnya untuk wilayah Kota Waringin Barat terkait dengan lingkungan sampai sejauh mana, Bang? Ya, justru itu ketika ada Span Lapor kita bisa mengukur, karena kita juga berharap bukan berharap, kita sebenarnya mendukung juga. Kita akan memfokuskan Span Lapor ini lebih pada praktek pengelolaan lahan yang baik, itu lahan dan hutan gitu. Ketika misalkan mau mengukur sejauh mana sih pemerintah mengelola lingkungan, tentu salah satu indikatornya adalah aduan dari masyarakat. Ketika aduan-aduan dari masyarakat ini dari pemerintah ada respon, kemudian ada jalan keluar yang ada solusi gitu yang diselesaikan, maka dari situ kita bisa mengukur bahwa pemerintah dalam mengelola laporan masyarakat lingkungan itu ada ada alat ukur yang jelas gitu. Nah, melalui Span Lapor ini dan kita harapkan kita bisa mendeklar pemerintah sejauh mana mengelola lingkungan yang ada di kabupatennya masing-masing. Berarti tingkat peduli pemerintah terhadap masyarakat juga melewati Span ini cukup besar gitu ya? Ya, itu yang kita harapkan. Karena kan Span Lapor itu aduan yang channelnya jelas gitu. Jika terkait dengan keruangan, mungkin nanti Dinas Tata Ruang PUPR gitu yang akan disalurkan oleh admin pengelola laporan. Terkait lingkungan hidup mungkin melalui daerah. Terkait hal lain misalkan dengan dinas yang lain. Nah, itu yang dengan channeling laporan ini sehingga efektif dalam pengelolaan aduan masyarakat. Jadi kalau kita mengukur misalkan kinerja pemerintah dari laporan sosial media, dari platform yang lain, itu kan agak sulit gitu ya, siapa yang bertanggung jawab dengan platformnya siapa. Itu kalau Span Lapor ini jelas gitu untuk mengukur sejauh mana respon pemerintah terhadap aduan masyarakat. Tapi kira-kira siapa yang bertanggung jawab dalam satu pelaporan misalkan masyarakat untuk melindungi jati diri supaya tidak terdampak kepada negatif? Ya, memang itu yang menjadi salah satu hal yang muncul dari tadi proses diskusi kita gitu. Masih ada masyarakat yang enggan melapor itu karena masih berpikir ke depan nanti takut dijadikan saksi atau kemudian takut mendapatkan intimidasi. Tapi platform ini kan sudah menyadari hal tersebut gitu. Jadi
ada fungsi-fungsi yang bisa dibuat secara anonim, ada fungsi yang dibuat secara tertutup, laporannya tidak diakses oleh banyak hal. Tapi pada prinsipnya sih bukan bukan ke arah sana gitu ya, span lapor ini melihat, tapi justru sebenarnya kalau saya melihat span lapor ini selain memudahkan publik mengadu, menyampaikan pendapat, tapi ini juga mengukur seberapa jauh pemerintah memberikan layanan terbaiknya buat masyarakat. Jadi edukasi pemerintah juga termasuk di situ gitu. Ya, jadi di situ juga bisa kita integrasikan gitu. Harapannya Bang? Ya harapan kami pemerintah tentu bisa mengawal ini sampai tuntas. Jadi tidak hanya sampai platform ini jadi rencana aksi ini selesai gitu, kemudian nanti kita launching, tapi sebenarnya dari situ yang sebenarnya tantangannya bagaimana kemudian ini dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah. Dan harapan besarnya juga ini kan walaupun secara sektoral ada di Dinas Komunikasi dan Informasi, tapi kami berharap partisipasi semua dinas gitu, karena pasti isu yang disampaikan masyarakat itu banyak beragam gitu, sehingga bagaimana kemudian tidak hanya Diskominfo saja yang mengatur, tapi ada dukungan dari dinas lain juga, dan tentu dari kepala daerah sebagai pemimpin wilayah kabupaten gitu yang bisa mengoptimalkan fungsi aduan ini untuk supaya masyarakat mendapatkan dampaknya gitu dari pihak yang lain. Oke, terima kasih Pak.